Sebelum membaca bagian firman Tuhan yang akan kita kupas, saya ingin tanya dulu, begitu ya. Memang tidak setiap doa kita pasti didengar Tuhan, begitu ya. Oh, didengar pasti, dikabulkan belum tentu. Ya. Tetapi ini bicara soal doa kita dikabulkan, saya mau memakai ilustrasi ini untuk kita pikirkan begini. Katakanlah ada seorang yang namanya Johnny datang ke hadapan saya karena dalam kondisi sakit minta saya doakan. Oke, saya doakan, dia berlutut di depan saya tumpang tangan. Saya nyebutnya begini, Tuhan sembuhkanlah Jono yang sakit. Nah kebetulan ada seseorang yang namanya Jono yang tidak saya kenal juga sedang sakit. Pertanyaan saya, yang disembuhkan oleh Tuhan Jono atau Joni? Yang berlutut di depan saya yang minta didoakan Joni. Tetapi saya salah sebut nih ngomongnya, Tuhan sembuhkanlah Jono. Yang sembuh siapa nih? Joni ya? Joni, oke. Saya kira betul. Sebab kalau Tuhan mendengarkan doa kita yang salah, kita saya kira udah mati dulu-dulu. Sebab doa kita itu kalau mau jujur banyak yang salah. Dan Roh Kudus mengatakan, dan Alkitab mengatakan Roh Kudus menolong kita berdoa. Bahkan doa-doa yang sulit kita ucapkan tanpa keluhan, Roh Kudus menyampaikan itu kepada Bapa. Ya, jadi kalau kita mau jujur banyak doa kita yang salah. Saya kira-kira 6 bulan yang lalu ketemu dengan seorang, baru pertama kali saya temuin, dia cerita begini, Pak Yung, 9 tahun yang lalu saya diajak teman saya jalan-jalan ke China, dikasih tiket gratis, sudah begitu ditambahin lagi, ya sampai di China, general check up gratis di Guangzhou. Singkat cerita ternyata melalui peristiwa itu dia didapati kedua belah ginjalnya penuh dengan tumor. Balik ke Indonesia, dia second opinion pergi ke Singapura, cek ternyata benar. Singkat cerita akhirnya dia harus operasi, sebuah ginjalnya yang sebelah diambil, yang sisa satu pun tidak utuh. 3/4 saja. Selesai dioperasi dia doa gini, Tuhan asal engkau tambahin saya 5 tahun lagi. Sempat melihat anak saya menikah, saya sudah syukur banget. Dan saya sampai di sini dia cerita langsung saya potong. Kalau doamu dikabulkan 4 tahun yang lalu kamu sudah almarhum. Oke, sekarang ini bicara soal doa kan. Sekarang permasalahannya begini. Ishak tumpang tangan kepada Yakub. Tapi Ishak pikir itu Esau. Lalu waktu dia berdoa mengatakan, Tuhan berkatilah Esau. Yang kurang ajar adalah Yakub yang berlutut di depannya. Pertanyaan saya, diberkati Tuhan siapa? Kalau yang diberkati Tuhan, Yakub tidak konsisten dengan jawaban tadi. Betul kan? Kita mungkin belum pernah pikir. Ya inilah pertanyaan pendeta lagi nganggur. Kalau tadi saya menyebut Jono, yang sembuh tetap adalah Joni yang berlutut di depan saya. Ini saya percaya Ishak doanya tidak salah, nyebutnya tidak salah, yang kurang ajar yang berlutut di depannya. Yang diberkati siapa? Ayo tolong dicek lagi jawabannya yang benar deh. Yakub. Jadi Yakub diberkati oleh karena doanya Ishak. Tidak konsisten amat jawaban kita. Itu mungkin dosa guru sekolah minggu kita. Saya tidak percaya itu terus terang. Tapi yang membuat Yakub diberkati itu apa? Ya, saudara bicara soal Yakub. Yakub itu sebetulnya artinya itu cerdik. Cuman sayang walaupun dia cerdik kurang satu hal, ketulusan. Sehingga akhirnya dengan ketulusannya dia cenderung menipu siapapun juga. Dengan kecerdikannya dia cenderung egois dan semua dikorbankan, yang penting dia sukses. Oke, untuk menjawab kesulitan tadi, siapa yang diberkati, mari kita membaca Kejadian pasal 28. Kejadian pasal 28 saya akan baca ayat 10 sampai cukup dengan ayat yang ke-18 atau ya udahlah sekalian sampai 22. Maka Yakub berangkat
dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham nenek moyangmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah ini. Rumah Allah, ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Bagi saya ada dua versi yang boleh kita pakai untuk memikirkan sebetulnya yang membuat Yakub sukses itu yang mana. Ya, kalau saya boleh pakai istilah sukses, dirahmati gitu ya. Yang pertama yaitu versi tadi, dia berlutut di depan ayahnya Ishak. Itu versi pertama. Versi kedua, mimpi ini. Dan saya percaya, saya lebih menganut kepada versi kedua inilah yang membuat Yakub dirahmati oleh Tuhan. Bukan penipuannya dia kepada bapaknya. Sebab jikalau itu yang membuat dia diberkati, kesimpulan khotbah saya, setelah pulang dari tempat ini pandai-pandailah menipu orang. Ya dong? Jadi versi inilah yang sebetulnya mimpi, janji Allah melalui mimpi inilah yang membuat Yakub dirahmati. Bukan keberhasilan dia menipu bapaknya. Saudara-saudara, kalau kita pikirkan, kita tahu kan ini mimpi terjadi pada waktu Yakub ini melarikan diri. Orang melarikan diri itu kan kondisinya ketakutan. Sudah begitu sepanjang hari berjalan, bahkan berlari tidak berani berhenti. Malamnya tidur kecapean. Secara psikologis loh ya. Kalaupun mimpinya dikejar kuntilanak. Ya kan? Tapi ini mimpinya ketemu Tuhan. Jadi sebetulnya mimpi ini tidak dapat dijelaskan oleh para psikolog. Karena mimpi ini bukan sembarang mimpi. Mimpi ini adalah janji Tuhan kepada Yakub. Sehingga kalau saya mau simpulkan, melalui mimpi ini seolah-olah Tuhan mau berkata, Yakub, nanti kalau suatu saat engkau sukses, engkau berlimpah, itu karena dirahmati oleh Tuhan, bukan karena engkau terlalu hebat menipu bapakmu. Itu poinnya. Saya kasih ilustrasi untuk memperjelas. Tapi ini ilustrasi, sungguh mati hanya ilustrasi. Ya.
Katakanlah, ini namanya juga ilustrasi katakanlah. Jadi lebih gampangnya, lebih tegasnya supaya jangan sampai nanti kesebar kemana-mana. Ini misalnya, tahu ya artinya misal, itu berarti andai-andai. Misalnya anak saya di sekolah menipu uang temannya, mencuri uang temannya 100.000 rupiah, katakanlah begitu. Ketangkep, gurunya panggil anak saya, gurunya langsung. Ini bapaknya tuh aku tahu, si guru pikir begitu ya, Pendeta Yung yang aku kenal. Mau menghukum, rada sungkan, tidak dihukum. Mau salah. Maka sebelum menghukum, si ibu gurunya ini nelpon saya, Pak Yung maaf ya, anak bapak kedapatan mencuri uang temannya 100.000 dan sekarang kami mau menghukum, jadi nanti dia tidak boleh pulang 2 jam. Harus melakukan banyak tugas yang lain, bla bla bla. Jadi nanti bapak kalau jemput dia, tidak usah seperti jam biasanya jam 3. Oke, saya mengatakan begitu. Sudah tentu saya marah. Setelah saya pikir-pikir apa yang harus saya perbuat untuk mendisiplin anak saya punya satu ide. Ide yang rada aneh gitu ya kira-kira. Lalu saya pergi ke bank, cairkan uang 2 juta. Dan saya berkata kepada si petugas bank, Pak, 2 juta ini tolong kasih uang yang 2.000-an. Semuanya 2.000-an. 2 juta iya. Bapak mau mudik ya, pelit amat. 2.000-an. Oh bukan. Ini bukan untuk mudik. Bukan soal karena menjelang lebaran. Apa? Udahlah, ini urusan saya. Pokoknya kasih yang 2.000-an, yang baru grace. Saudara bisa pikirin ya, 2 juta 2.000-an. Setebal apa deh ya? Oke, sampai di rumah, saya karetin. Saya geletakin di meja. Begitu anak saya pulang, ya dijemput istri saya. Dia mau langsung naik ke lantai 2. Saya mengatakan, enggak usah naik dulu. Papa mau ngomong sama kamu. Anak saya tahu kalau saya sudah tahu. Lalu saya duduk. Kamu tadi mencuri ya? Susah kadang-kadang kita orang tua itu mau mengajukan pertanyaan yang susah dijawab. Jadi anak saya tidak berani jawab. Jawab, kamu mencuri ya? Dia jawabnya dalam hati, sudah tahu nanya. Tapi tentu dia tidak berani jawab itu di depan saya. Jawab! Karena dipaksa akhirnya mengatakan, iya. Lalu saya ambil uang 2 juta itu saya lemparkan ke mukanya. Nih 2 juta. Kalau kurang minta lagi. Anak saya lumayan pinter. Jadi dia ngerti. Artinya saya sudah mau mengatakan, kenapa sih kamu nyuri uang 100.000? Lah kalau kamu butuh betul 2 juta, bapakmu masih bisa kasih kok. Bahkan lebih. Itu sebabnya dikatakan kalau kurang, minta lagi. Saya percaya anak saya tidak berani ngambil tadinya. Tapi saya mengatakan, ambil enggak? Diambil. Tapi dengan satu ketakutan. Dan itulah sebetulnya yang dirasa oleh Yakub pada waktu dia menerima mimpi ini. Dia menangkap ada nada-nada murka Allah. Bukan cuma sekedar berkat. Dari mana? Mari kita lihat ayat yang ke-16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Kalau mimpi itu betul-betul Tuhan tampil dengan wajah yang manis. Aduh anakku Yakub pinter amat kamu. Tidak usah khawatir, aku akan memberkati engkau. Hanya dengan nada seperti itu, saya kira Yakub tidak akan menangkap adanya rasa ketakutan. Ayat 16 dikatakan Yakub bangun dari tidur. Lalu mengatakan tempat ini dahsyat. Berarti dia menangkap ada nada-nada murka Allah di dalam mimpi tadi. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu. Artinya waktu tadi bangun, itu setelah mimpi itu selesai dia kaget. Tetapi masih tengah malam. Maka setelah itu dia tertidur lagi, baru pagi-pagi dia mendirikan batu tadi. Nah saudara, inilah yang saya katakan bukan penipuan Daud kepada Ishak.
Bahkan dengan cara yang jahat mengkorbankan ibunya. Mari kita lihat pasal 27. Siapa itu Yakub? Ini orang memang kelewatan. Saya tidak perlu minta maaf kepada orang yang hadir di sini kalau kebetulan ada yang namanya Yakub. Salahnya sendiri pilih nama Yakub. Ya. Mari kita baca pasal 27 ayat yang ke-11. Lalu kata Yakub kepada Ribkah ibunya, tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka aku mau mengolok-olok dia. Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Tetapi ibunya berkata kepadanya, akulah yang menanggung kutuk itu anakku. Dengarkan saja perkataanku. Saudara, dalam pembicaraan ini, saya melihat Yakub ini salah dua kali. Memang betul usulan menipu Ishak itu datang dari Ribkah. Tetapi Yakub tidak melakukan itu karena apa? Takut ada kutuk. Oke? Jadi dengan kata lain, kalau tidak ada kutuk dikerjain nggak? Dikerjain. Yang kedua yang lebih kurang ajar, ketika ibunya ngomong, oke, kalau kena kutuk aku yang nanggung. Dikerjain benar. Artinya dia nipu bapaknya, mengkorbankan ibunya. Saudara, kalau Yakub cuma menipu bapaknya, salah sih salah. Tetapi kalau saya mencoba membela dia, mungkin ada alasannya. Dia mengatakan, salahmu sendiri, Pak. Aku juga anakmu. Kenapa engkau tidak mengasihi aku? Di matamu cuma ada Esau saja. Maka jangan salahin aku kalau aku menipu engkau. Itu kalau dia katakanlah mau mencoba mencari alasan kenapa menipu bapaknya. Tetapi ya, tidak ada alasan sama sekali dia mengkorbankan ibunya. Sebab ibunya sama sekali tidak memandang Esau. Hanya mengasihi Yakub. Seorang anak yang baik, lebih baik dia batal sukses asal ibunya tidak menderita. Dan bukan sebaliknya, demi sukses dirinya, siapapun termasuk ibu yang melahirkan pun dikorbankan. Dan itulah Yakub. Maka saya percaya, bukan penipuan dia kepada Ishak yang mengkorbankan ayah ibunya bahkan, yang membuat dia sukses. Tetapi janji Tuhan di mimpi tadi. Mari kita lihat waktu Yakub bernasar. Nasarnya pun nasar yang kurang ajar kalau pikir. Tuhan pun diandai-andai. Lalu, ayat 20 saya baca lagi. Lalu bernasarlah Yakub. Jika Allah sudah janji dijikain lagi. Oke deh, namanya juga Yakub. Jika Allah menyertai dan Anda akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan, pakaian untuk dipakai. Bla bla bla. Artinya saudara, kita bisa berasumsi. Waktu Yakub kabur itu tidak bawa satu ekor domba pun. Itu sebabnya kalau nanti ketika akhirnya masa tuanya dia sukses, tidak ada satupun kesuksesan itu yang datang dari rumah Ishak. Perhatikan, janji yang sudah diakte notariskan antara Esau dengan Yakub adalah satu mangkok kacang merah harganya sepertiga kekayaan Ishak. Sebab tradisi orang Yahudi, kakak sulung mendapat warisan 2 kali lebih banyak dibandingkan adik-adiknya. Nah, karena anak Ishak cuma 2, maka bagian Esau itu 2 kali lipat lebih banyak daripada bagian Yakub. Tetapi Yakub itu memang seorang marketing yang luar biasa. Sepanjang sejarah tidak ada seorang pun yang berhasil menjual satu mangkok kacang merah seharga sepertiga kekayaan Ishak. Dan Ishak itu konglomerat loh. Luar biasa. Itu diakte notariskan. Termasuk ketika dia berlutut di depan bapaknya dapat berkat. Waktu mau kabur masuk ngomong, Pak, nih lihat akte notaris perjanjian antara aku dengan kakak. 2/3 kekayaanmu menjadi milikku. Itu mah bukan kabur, itu imigran. Iya kan?
Mana mungkin dia kabur sambil membawa 2/3 kekayaan Ishak? Tidak mungkin. Jangan lupa loh, zaman dulu dia belum pegang ATM, kartu kredit atau apapun. Tidak bisa cepat-cepat buka rekening, meminta Ishak langsung mentransfer. Jadi tidak ada itu. Yakub sama sekali tidak pegang Panama Papers. Jadi itu sebabnya dia betul-betul membawa hanya baju yang dipakai. Itu sebabnya dia berkata, Tuhan, sepanjang perjalananku ini bisa sampai ke tempat padang Haran, ke tempat pamanku Laban aja masih syukur. Jadi artinya itu yang saya katakan. Tidak ada satupun dari yang dia janji, yang perjanjian antara dia dengan Esau yang dia bawa sekarang. Oke, itu Yakub. Tetapi kenyataannya kita tahu persis, dialah yang kemudian menjadi sukses. Maka jawabannya jelas, bukan? Suksesnya karena apa? Dirahmati oleh Tuhan. Bukan karena hasil penipuannya. Tetapi saudara, sukses si sukses. Nampaknya Yakub sampai pada waktu dia sudah sukses belum pernah sadar bahwa kesuksesan itu karena berkat Tuhan. Sebab apa dia pikir itulah kejagoku, tahu formula bagaimana kambing-kambing punya anak yang putih polos atau kambing-kambing dikasih makan apa sehingga lahirnya belentong. Ini dasar Yakub. Kerja sama mertuanya pun tidak jujur. Formula yang penting untuk mengembangkan usaha mertuanya pun dia tidak buka. Sampai akhirnya karyawan bisa lebih kaya daripada majikan. Itu kalau tulus tidak mungkin bisa. Ya dong. Ada unsur kecurangan walaupun tidak menipu. Tetapi paling tidak sebagai seorang karyawan tidak punya loyalitas yang baik terhadap majikannya. Yang kebetulan bapak mertua sendiri. Tetapi saudara, oke deh, kita lihat saja. Apa yang akhirnya membuat Yakub ini menjadi orang yang perlu kita teladani, bukan yang tadi ya, yang kita teladani. Ada bagian yang memang harus diteladani ya, walaupun sedikit banget. Mirip seperti kita sebetulnya, lebih banyak sedikitnya daripada banyak yang banyak itu ya. Mari kita lihat Kejadian pasal 30. Kejadian pasal 30. Ayat yang ke-25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Sudah? Yakub ini baru mulai belajar dalam tanda kutip, berpikir bukan untuk dirinya, setelah punya anak Yusuf. Anak yang dilahirkan dari istri yang sangat disayang, yaitu Rahel. Dia sudah punya banyak anak, 10 anak laki-laki. Yusuf itu anak yang ke-11. Ya. Dia sudah punya 10 anak laki-laki tetapi belum pernah berpikir untuk kepentingan anaknya. Baru setelah Yusuf lahir dia berpikir untuk kepentingan anaknya. Maksud saya itu begini loh. Kenapa setelah Yusuf lahir baru Yakub kepingin pulang? Bagi saya loh ya, Yakub baru sadar, celaka. Mumpung aku sekarang ini masih pinter, belum Alzheimer. Mumpung kekuatan fisikku masih ada, aku harus cepat-cepat rekonsiliasi dengan Esau. Sebab kalau nanti aku sudah Alzheimer tidak bisa menggunakan kecerdikanku lagi. Apalagi fisik sudah begitu lemah. Kalau kakakku datang menyelesaikan kasus masa lalu. Bagaimana Yusuf? Dia anak yang lahir tanpa tahu apa-apa. Itu sebabnya muncul ayat tadi. Setelah mempunyai anak, Yusuf. Artinya, melalui kelahiran Yusuf inilah Yakub mulai belajar. Berpikir untuk sesuatu yang bukan dirinya, tetapi orang lain. Itu baru pertama kali muncul dalam dirinya. Dulu ibunya tidak dipikirin, bapaknya tidak dipikirin, apalagi Esau bahkan 10 anaknya tidak dipikirin.
kelahiran Yusuf dipakai oleh Tuhan, memproses Yakub mulai punya pola pikir yang bukan egosentris. Oke, kita tahu persis akhirnya memang dia balik. Ada satu yang unik pada waktu dia dalam perjalanan pulang. Kita lihat Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayat pertama dan ayat yang kedua demikian bunyinya. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Yakub dalam proses pulang untuk rekonsiliasi dengan kakaknya itu penuh dengan ketakutan. Sebab dia sadar banget dosanya itu terlalu besar. Cuma satu hal dia pintar tetapi tidak tahu. Yaitulah kalau orang udah terlalu berdosa. Waktu dia kabur sebetulnya hari dia kabur, hari itu kakaknya sudah mengampuni dia. Kenapa saya tahu itu? Iyalah ya. Sebab kalau Esau belum mengampuni Yakub, waktu dia lihat adiknya kabur, inilah kesempatan untuk membunuh. Mari kita lihat apa yang dikatakan Esau pada waktu ia ditipu, marah karena bapaknya ditipu. Jadi Esau ini marah gara-gara bapaknya ditipu gitu ya. Kejadian pasal 27. Saya baca Kejadian pasal 27 mundur dikit. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan ku bunuh. Nah saudara, maaf ya, Esau dia tidak mendengar khotbah saya. Jadi dia tidak ngerti bahwa kalau nanti Yakub sukses bukan karena menipu. Tetapi Esau pikir nanti Yakub akan sukses karena menipu dia. Enggak, itu karena berkat Tuhan. Tetapi Esau mengira memang dia tertipu. Nanti Yakub bakal sukses gara-gara Yakub menipu bapaknya. Maka dia marah. Tapi saya mau kontraskan. Melihat bapaknya mau mati, Yakub menipu bapaknya, ngorbani ibunya. Oke? Esau sudah berugi begitu besar. Tetapi melihat bapaknya mau mati, tidak tega menambahi duka cita untuk bapaknya. Siapa lebih baik? Saudara lebih baik, saya lebih buruk. Ya. Itu Esau. Maka kalau betul-betul dia mau membunuh adiknya, begitu adiknya kabur, dia akan ngomong pucuk dicinta ulam tiba. Aku mau tunggu bapak mati baru bunuh kamu, kamu kabur. Sekarang aku nyusul kamu, tak bunuh. Jenazahmu tak buang di jurang, sudah tidak ada yang tahu. Tapi dia tidak ngejar loh. Membuktikan hari dia kabur si Yakub ini. Esau nyesel setengah mati. Aduh adikku, aku tuh tadi cuman emosi tok. Cuman sembarang ngomong, kamu kok kabur beneran. Tapi Yakub tidak pernah tahu itu. Maka ketika dia dalam proses pulang tadi ketakutan banget. Dan kembali kepada Kejadian pasal 32 tadi dikatakan, malaikat Tuhan bala tentara Allah menampakkan diri. Bagi saya malaikat yang bala tentara ini ketika menampakkan diri seolah-olah Tuhan mau berkata, Ishak masih ingat dulu waktu kamu meninggalkan rumahmu, engkau dapat mimpi yang adalah janjiku. Malaikat turun naik dari surga. Sekarang sesuai dengan janji waktu itu, sekarang dalam proses kamu pulang pun, malaikat bala tentara Tuhan menyertai engkau. Saya sebetulnya dalam kasus menyelesaikan masalahnya Yakub tadi, perlu sampai satu bala tentara malaikat? Satu cukup nggak? Kalau boleh setengah porsi pun cukup. Ya dong? Tetapi kalau kita lihat kisah selanjutnya, saya percaya sudah hafal cerita ini. Yakub tetap mengatur strategi.
Rombongan pertama, sekian banyak kambing, domba, lembu, sapi, cuma tidak ada babi terus terang. Disertai dengan pengawal. Beda jarak sekian jauh, rombongan kedua dengan pemberian-pemberian lagi, juga dengan pengawal. Berombongan-rombongan. Bagi saya, Yakub masih mengandalkan kecerdikannya. Dia mau mengatakan demikian, kakakku, ini aku ganti rugi semua yang kau rasa dirugikan. Kalau kau rasa dirugikan. Kalau kamu mau terima, selesaikan sudah. Lupakan saja kasus lama. Tetapi kalau kamu tidak mau terima, aku juga punya centeng-centeng loh. Jadi pemberian ini sebetulnya tidak tulus. Disertai dengan pengawal-pengawal kok. Jadi mau cara damai, aku layani. Adu jotos pun aku berani. Itu kira-kira sebetulnya yang mau dikatakan oleh Yakub melalui cara strategi seperti ini. Tetapi yang jelas saudara, mari kita lihat pasal 32 ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, ke-11 anaknya. Termasuk Yusuf artinya ya. Dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23, sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Jadi istrinya, anaknya termasuk Yusuf sudah diseberangkan, dia sudah nyebrang belum? Hari itu betul-betul Yakub yang cerdik, yang selama ini dia yakin dengan kecerdikannya semua masalah dia bisa selesaikan, dia tidak punya keyakinan lagi. Dia pada satu poin yang betul-betul antara rela, tidak rela. Saya mencoba memahami betapa berat dan hancurnya hati Yakub. Ketika di satu sisi menjadikan Yusuf sebagai anak yang paling disayang. Tetapi pada saat yang sama harus menyeberangkan sementara dia belum berani menyeberang. Dalam kondisi seperti ini, kalau adegan ini saya filmkan, Yakub seorang diri duduk di sebuah batu besar, tutup mukanya, bukan berdoa. Mana berani dia berdoa? Kalau dia berani berdoa, lihat salut bala tentara Tuhan, malaikat dia sudah cukup mengatakan puji Tuhan. Sehingga dia di sini ini sebetulnya seolah-olah punya secara psikologis dia berpikir begini. Dosaku terlalu besar. Tapi maksud sesederhana ini sih penyelesaiannya. Saudara, gejala ini pun secara psikologis ada pada diri Paulus. Paulus secara teologis tahu persis kasih anugerah yang membuat dia boleh selamat. Paulus secara teologis tahu persis tidak ada yang dapat memisahkan dia daripada kasih Kristus, dari kasih Tuhan. Tetapi secara psikologis, dosa masa lalunya itu membuat dia tetap dibayang-bayangi. Sehingga dia berkata, dari orang-orang berdosa, aku adalah orang yang paling berdosa. Ini kasus psikologis. Yakub ada pada posisi seperti itu. Dan di dalam kondisi seperti inilah kita tahu persis bukan? Tuhan yang datang menghampiri Yakub. Tadi nasihat dari seorang pendeta Swiss kepada Charlotte Elliott. Pada waktu engkau dalam keadaan yang seolah-olah tidak berdaya, tidak punya alasan untuk berani datang, datanglah kepada Allah. Dan jikalau engkau tidak datang, Allah pun akan menghampirimu. Ini kondisi yang dialami oleh Yakub. Uniknya ketika Allah menampakkan diri kepada Yakub, kenapa Allah tidak dengan cara yang gamblang mengatakan, Yakub jangan takut, aku akan menyertai engkau. Oh, kalimat itu mudah dimengerti, tetapi tidak mudah diamini. Sebab apa? Satu bala tentara malaikat Tuhan sudah menampakkan diri, Yakub masih penuh dengan ketakutan kok. Maka kalaupun Allah mengatakan itu, tidak ada gunanya. Maka Tuhan pakai cara proses yang luar biasa.
Seperti seorang bapak yang menumbuh kembangkan kepercayaan diri Yakub yang sudah ancur-ancuran ini. Saya ingat waktu dulu anak saya laki-laki masih kecil. Umur 6, umur 7. Kalau lihat saya rada santai malam-malam hari lagi nonton TV, artinya dia tahu, oh besok papa nggak ngajar. Dia ngomong, "Pak, yuk kita main-main." Main apa? "Yuk, aku jadi kesatria baja hitam, papa jadi monster." Saya mengatakan, bosen dong papa terus yang jadi monster. Sekali-sekali papa yang jadi Power Ranger, kesatria baja hitam, kamu yang jadi monster. Enggak, aku yang jadi kesatria baja hitam. Ya sudah, saya ngalah. Saya jadi monster, dia jadi kesatria baja hitam. Wah, kasur kami turunin dari ranjang, supaya kalau sampai jatuh pun tidak berbahaya. Nah, di kasur itulah saya jadi monster, kena tendang, kena pukul, terbalik, terjatuh berkali-kali. Lalu oleh anak saya itu orang Jawa bilang dipiting, lalu dia mengatakan, nyerah enggak? Enggak nyerah, enggak lepasin. Saya terpaksa ngomong, saya menyerah. Hari ini anak saya pede banget. Saya itu cara Allah. Mana mungkin Yakub bergulat dengan Allah kalah sih. Masih ingat yang jadi bapak-bapak dulu main bantingan sama anak-anak? Kita kalah. Untuk menumbuh kembangkan rasa diri anak-anak kita. Seperti bapak sayang kepada anaknya, seperti itulah ya Yakub seorang pendosa dirahmati oleh Allah. Dan hari itu saudara, Yakub di satu sisi tahu persis kalau Allah sungguh-sungguh serius, dia kalah. Sebab apa? Cuma ditowel pahanya langsung terpelecok kok. Tetapi yang paling penting adalah hari itu Tuhan berkata, namamu bukan lagi Yakub yang artinya cerdik. Sekat dengan nama itu kamu cenderung mengandalkan diri. Bahkan sampai pada posisi sudah seperti ini, engkau tidak pernah mau datang padaku. Mulai hari ini engkau disebut sebagai Israel. Saya mau tahu apa artinya Israel? Dari 3 suku kata, Yis, Ra, dan El. Yis itu orang, Ra melihat, El itu Allah. Orang yang melihat Allah. Yakub adalah seorang pendosa yang sudah menerima rahmat. Tetapi baru sampai sebelum dia menyeberang sungai Yabok. Disitulah baru mengalami pengalaman rohani yang sungguh-sungguh. Berkat-berkat yang dia terima selama ini belum pernah dia anggap sebagai bagian daripada penggenapan janji Allah lewat mimpinya. Maka sekarang setelah dia melihat Allah, dia tetap boleh mengandalkan kepandaiannya. Tetapi yang lebih utama, mengandalkan Allah. Sebab dia tahu, dia bukan siapa-siapa. Dia hanya seorang pendosa. Yang kecerdikannya, yang kesehatannya, yang apapun yang ada pada tangannya, akhirnya adalah yang terbatas belaka. Bagian akhir yang mau saya baca, mari kita lihat ayat pasal 33 ayat pertama. Yakub pun melayangkan pandangnya lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu berserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anak di belakang mereka dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Ayat 3. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Masih ada kecerdikannya? Masih. Buktinya Yusuf tetap paling belakang dengan Rahel. Tetapi beda dengan semalam. Semalam semua sudah di seberang, dia belum menyeberang. Sekarang dia di depan istri dan anaknya. Jangan lupa loh. Sekarang Yakub ini jalannya tidak segagah kemarin. Sudah tersyok-syok karena pincang. Mungkin rasa sakit karena terpelecok masih sangat dirasakan. Tetapi dia berjalan di depan. Dalam tanda kutip sebetulnya
Mari kita coba hitung-hitung. Berapa umur Ruben, anak terbesar? Simeon, Yehuda, Naftali, Gad, dan seterusnya yang laki-laki semua. Itu bagi saya minimal katakanlah dianggap sangat muda. Ruben, Simeon itu berkisar antara 20 tahun sampai 16 tahun. Beberapa orang laki-laki ini. Pantes enggak? Seorang anak yang berusia 20 tahun sampai 16 tahun, 5-6 orang. Berjalan di depan, di belakang bapaknya yang terseok-seok menghadapi bahaya. Enggak pantas. Mungkin saja Ruben, Simeon berkata, papi di belakang. Biar kami yang di depan. Tetapi Yakub dengan tegas berkata, ini urusan papamu dengan pamanmu. Papa pincang-pincang. Papa sudah melihat Tuhan. Papi sudah melihat Tuhan. Saudara, seberapa berdosanya kita. Kita tahu persis hari ini. Rahmat Tuhan sudah menjadi bagian kita. Tetapi satu pertanyaan perlu kita jawab. Sudahkah kita melihat Tuhan? Karena banyak orang membuka tangan menyambut rahmat Tuhan. Tetapi belum melihat Tuhan. Itu Yakub sebelum pergumulan dengan Allah. Mari kita jangan berhenti hanya pada aku seorang berdosa yang dirahmati Tuhan. Tetapi kita harus melanjutkan. Dan aku mau melihat Tuhan.